Kita bersyukur ya punya presiden yang paham sekali mengenai pangan. Jadi Pak Presiden itu setiap minggu mengundang kita semua, kementerian dan lembaga terkait khususnya di bidang pangan. Masa setiap tahun kita nggak tahu sih akan naik? Kita tahu gitu ya, sehingga sekarang perlu cadangan pangan tadi untuk melakukan intervensi. Jadi Jakarta itu berkontribusi sekitar 27% nasional. Jadi kalau kita amankan Jakarta, insya Allah yang lain itu bisa baik. Mirroringnya itu ada di sini. Begitu datang masuk ke cold room, datang masuk ke cold storage, setelah itu distribusi. Ya, mudah-mudahan Lebaran ini, peak season ini harganya baik. Sekali lagi ke depan BUMN di bidang pangan harus punya stok, ya, harus punya stok yang bisa untuk kita guyur intervensi. Mungkin kita seringkali bertanya-tanya kenapa harga bahan pokok atau sembako selalu merangkak naik menjelang bulan Ramadan ataupun pada saat Ramadan hingga Idul Fitri. Dan ini kemudian kembali terjadi di momen menjelang bulan suci Ramadan di tahun ini, tahun 2023. Faktor kenaikan permintaan pasokan selalu disebut-sebut menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Namun betulkah itu menjadi satu-satunya alasan? Atau ada pihak-pihak tertentu lain yang dengan sengaja memanfaatkan untuk mengambil keuntungan yang berlipat dari kenaikan permintaan. Dalam Economic Challenges on Location kali ini saya akan berbincang bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi tentang pasokan dan juga distribusi pangan terutama pada saat bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Ikuti saya. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Mbak Rara, Alhamdulillah sehat. Cek-cek stok dan harga atau gimana nih Pak? Iya, tadi barusan sama Pak PJ Gubernur DKI, kemudian Bu Asisten, ini ada beberapa dirut, kemudian Deputi di Badan Pangan Nasional, Bu Direktur. Semuanya kita ajak ke sini supaya dapat feel gitu ya. Hari ini kita mau cek kondisi beras gitu ya. Kondisi beras. Nah, ini berbicara mengenai kondisi beras, kondisi pangan. Ada yang membuat penasaran nih Pak Arief, kenapa sih harga pangan ini selalu naik jelang Ramadan? Padahal kan ini masalah klasik yang selalu berulang setiap tahunnya nih Pak Arief. Iya, nggak semuanya naik, malah ada yang turun. Jadi kemarin Pak Presiden itu menyampaikan bahwa cari kesetimbangan di mana harga di hulu di tingkat petani peternak itu wajar ya, sehingga petani peternak kita, nelayan itu bisa mendapatkan harga yang baik, nggak kapok kalau memproduksi. Kemudian di tengahnya itu juga sama, penggilingan padi, kemudian pedagang itu juga punya keuntungan yang wajar sehingga konsumen itu juga dapat harga yang bagus. Kalau disampaikan beberapa harga hari ini, beras justru sudah mulai landai. Kenapa? Karena masuk panen raya nanti di akhir bulan ini, kemudian ke depan itu akan turun. Kalau tinggi, iya kemarin di akhir tahun agak tinggi gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai melandai dan biasanya grafiknya itu mulai dari gabah kering panennya dulu yang turun. Kemudian ada proses sampai nanti menjadi berasnya akan turun. Jadi dalam 2-3 minggu ke depan itu akan lebih baik harganya. Oke. Baik, kita akan masih bertanya-tanya terutama mengenai peran dari Badan Pangan Nasional nih Pak Arief dalam mengatasi masalah pangan. Mungkin kita bisa sambil jalan, sambil melihat-lihat bagaimana kondisi di toko beras saat ini ya. Nah, Pak Arief, saya penasaran, mungkin publik juga penasaran mengenai bagaimana sih sebetulnya peran Badan Pangan Nasional dalam mengatasi masalah pangan, Pak? Iya. Sesuai dengan Perpres 66 tahun 2021, itu yang pertama tugasnya Badan Pangan itu adalah menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan, ya. Kemudian yang kedua itu mengenai kerawanan pangan dan gizi. Yang ketiga mengenai penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Jadi itu tupoksinya. Kemudian kalau ditanya seperti apa,
saat ini yang diketahui masyarakat masih di ketersediaan dan stabilisasi aja, padahal itu baru sepertiga dari tugas Badan Pangan Nasional gitu ya. Sehingga kalau ini menjadi salah satu prioritas kita, ya kita siapkan ketersediaan mulai dari neraca pangannya dulu. Jadi berapa kebutuhan selama 1 tahun, berapa 3 bulan, berapa sebulan, itu kita harus tahu. Semua produk. Oke, neraca pangan berarti kita kaitannya dengan data kan seperti itu. Betul. Apakah sebetulnya Badan Pangan Nasional ini memiliki neraca pangan dengan single data nasional sehingga akurasinya kemudian terjamin dan tidak terjadi kesimpang siuran data seperti itu, Pak? Iya, betul. Jadi kita kan sepakat, Pak Presiden itu menyampaikan kita harus satu data nasional. Itu artinya dari BPS. Ya, kemudian kita harus rumuskan karena kalau kita bicara BPS itu artinya apa-apa yang disurvei di nasional, ya. Misalnya memfoto bagaimana kondisi perberasan padi saat vegetatif, kemudian ke fase berikutnya generatif setiap bulan, sehingga akan ada adjustment. Jadi akan ada koreksi gitu ya. Koreksi itu bisa tambah, bisa kurang. Misalnya mendadak banjir, kerendam beberapa hari, itu kan berarti produksi harus dikoreksi. Makanya setiap bulan harus diupdate. Kemudian berikutnya lagi, neraca tadi, kita selalunya mengutamakan produksi dalam negeri. Jadi nomor 1 itu mesti dalam negeri. Nah, berikutnya apabila ketersediaan dari dalam ini nggak cukup sesuai dengan neraca kita, itu baru kita ada opsi untuk melakukan pengadaan dari luar. Nah, itu tapi opsi terakhir. Kenapa? Karena tugas pemerintah itu menjaga ketersediaan. Jangan sampai ada overestimate, misalnya kita kelebihan barang tertentu, padahal di lapangan itu sebenarnya ada koreksi-koreksi. Apabila sudah memiliki data yang tunggal, seharusnya artinya antara kementerian, antara lembaga seperti itu sudah memiliki point of view ataupun sudut pandang yang sama mengenai data seharusnya, Pak? Sudah. Saat ini udah. Jadi yang terakhir kan kita punya neraca komoditas. Ini akan diupdate setiap 3 bulan bersama Rakortas di Menko Perekonomian. Jadi BPS menyampaikan, Kementan menyampaikan, Kemendak menyampaikan, Badan Pangan yang merumuskan. Ya, sehingga kita presentasikan. Kenapa? Karena misalnya kalau kita sudah ada adjustment atau koreksi beberapa produk, produksi, atau kedatangan dari luar, itu kan harus diupdate. Belum tentu kita misal ya ada kebutuhan direct import, misalnya kedelai atau bawang putih, kan belum tentu itu datang. Jadi rekomendasi sudah keluar dari Kementerian Teknis, kemudian nanti berikutnya ada PI, persetujuan import dari Kementerian Perdagangan, kan harus dicek realisasinya berapa. Jadi kadang-kadang diterbitkan misalnya 100, keluarnya bisa jadi cuma 20. Nah, itu kan harus kita cek sama-sama. Nah, ini Badan Pangan Nasional kan berhadapan dengan Kementan, Kemendak, Bulog seperti itu. Ini bagaimana kemudian menghadapi mungkin ada ego sektoral ataupun adanya perbedaan kebijakan lagi-lagi tadi dengan melihat data yang ada seperti itu? Kita bersyukur ya punya presiden yang paham sekali mengenai pangan. Jadi Pak Presiden itu setiap minggu mengundang kita semua, kementerian dan lembaga terkait khususnya di bidang pangan. Jadi masalah pangan, energi, dan keuangan itu menjadi concern beliau. Nah, khusus untuk pangan itu kita minimal seminggu sekali. Tapi kalau minggu lalu kita 6 kali itu sama Pak Presiden. Mulai dari kunjungan ke lapangan, maksudnya ke sawah, kemudian melihat tambak, berikutnya lagi melihat pasar. Itu hampir dilakukan Pak Presiden pada saat berkegiatan di luar gitu ya. Jadi ini koordinasinya udah luar biasa gitu ya. Sehingga kita saat ini untuk hal itu dalam koordinasi saat ini kita tidak kesulitan. Termasuk melibatkan kementerian lembaga, BUMN, BUMD, pemerintah daerah seperti yang kita saksikan tadi di Jakarta. Jadi ini saat yang baik lah untuk memperbaiki kondisi. Tapi kemudian kita tidak bisa memungkiri fakta di lapangan ada dispute seperti itu, Pak. Nah, kita akan bahas mengenai dispute, tapi kita harus jeda dulu, Pak.